Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mia Fitri Oktaviani dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi terkait dengan analisis laporan keuangan dan juga rasio finansial PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota, termasuk saya sendiri, Mia Fitri Oktaviani, Aurora Oktavina, Nelly Febrianti, Adelina Hatitah Nauli Malau, dan juga Erwin Setiani. Pada sesi kali ini, kelompok kami akan menjelaskan hasil dari analisis laporan keuangan dan juga rasio finansial yang telah kami lakukan pada perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Oke, kita mulai dari pentingnya analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan ini penting banget karena bisa membantu perusahaan untuk yang pertama mengukur kinerja dan juga kesehatan keuangan, membantu pengambilan keputusan bisnis, mengetahui kemampuan investasi perusahaan jangka panjang, serta memantau perkembangan keuangan secara berkala. Singkatnya, dengan analisis laporan keuangan ini, perusahaan bisa tahu nih apakah mereka lagi dalam posisi yang sehat atau butuh perbaikan. Nah, salah satu cara yang digunakan yaitu dengan menghitung berbagai rasio keuangan yang mencerminkan likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan juga aktivitas. Next, tujuan dari analisis laporan keuangan. Ada beberapa poin penting. Yang pertama, memprediksi prospek masa depan perusahaan, menilai tingkat profitabilitas dan juga efisiensi penggunaan aset, kemudian menganalisis struktur permodalan, mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun panjang, dan menilai kinerja manajemen dari perubahan posisi keuangan. Jadi, lewat analisis ini kita bisa dapat gambaran lengkap terkait dengan performa keuangan perusahaan dari berbagai sisi. Nah, selanjutnya di bagian ini kita tampilkan ringkasan data keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2023. Tertera dalam jutaan rupiah. Ada beberapa poin pentingnya. Ada total aset lancar, aset tetap berwujud, kas dan setara kas, kemudian utang lancar, total ekuitas. Di slide selanjutnya ada penjualan, harga pokok penjualan, dan lain-lain. Nah, data ini nanti bakal kita pakai untuk menghitung beberapa rasio keuangan seperti rasio sangat lancar, rasio lancar, dan lain-lain. Next, kita masuk ke bagian inti, yaitu analisis rasio keuangan. Di sini yang pertama kita mulai dari rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini terdiri dari beberapa rasio, yaitu yang pertama ada current ratio, yang dimana rumusnya itu aset lancar dibagi dengan utang lancar yang menghasilkan hasil 1,98. Kemudian ada quick ratio, aset lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar, hasilnya 1,46. Ada cash ratio, kas dibagi dengan utang lancar, hasilnya 0,87. Kemudian ada perputaran kas, yakni penjualan bersih dibagi dengan aset lancar, hasilnya 3,70. Terakhir, inventory to net working capital, persediaan dibagi dengan aset lancar dikurang dengan utang lancar, menghasilkan hasil 0,50. Oke, dari hasil rasio-rasio tersebut, sekarang kita lihat hasil interprestasinya, teman-teman. Yang pertama tadi ada current ratio, hasilnya 1,98. Artinya setiap 1 rupiah utang lancar itu dijamin oleh 1,98 rupiah aset lancar. Jadi likuiditas perusahaan ini tergolong baik. Kemudian ada quick ratio 1,46 tanpa menghitung persediaan ya. Perusahaan masih punya aset lancar 1,46 kali lebih besar dari utang lancarnya. Ini menunjukkan posisi keuangan perusahaan ini aman. Kemudian ada kas rasio 0,87, artinya kas ini bisa menutupi 87% utang lancar. Cukup kuat ya dari sisi kas. Kemudian ada rasio perputaran kas, hasilnya tadi 3,70. Kas berputar 3,7 kali dalam setahun, menandakan efisiensi penggunaan kas. Kemudian yang terakhir, inventory to net working capital, hasilnya 0,50. Menunjukkan 50% modal kerja ini tertanam di persediaan. Artinya pengelolaan persediaan ini cukup seimbang. Oke, dari semua rasio itu bisa disimpulkan bahwa PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini berada dalam kondisi keuangan yang sehat dan juga likuiditas yang kuat. Oke, cukup sekian materi yang mungkin dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aurora Oktavina.
Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait perhitungan rasio solvabilitas untuk PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sebelum masuk ke perhitungan rasionya, kita harus tahu dulu nih, apa sih kegunaan dari rasio solvabilitas? Jadi, rasio solvabilitas ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya, serta melihat sejauh mana sih aset dan modal mandiri perusahaan mampu menanggung seluruh utang yang dimiliki. Di sini terdapat beberapa rasio yang dihitung dari rasio solvabilitas. Di antaranya yang pertama ada debt to equity ratio. Rumusnya adalah total utang dibagi total aset. Dari data yang kita dapat, itu dapatlah hasil perhitungan sebesar 0,46. Yang kedua ada debt to equity ratio. Dengan rumus total utang dibagi ekuitas. Didapat hasil perhitungan sebesar 0,86. Lalu ada long term debt to equity ratio dengan rumus utang jangka panjang dibagi ekuitas. Didapat hasil sebesar 0,46. Lalu retaining asset debt coverage. Rumusnya aset tetap berwujud dibagi utang jangka panjang. Didapatlah hasil sebesar 1,02. Lalu ada current liabilities to net worth dengan rumus utang lancar dibagi ekuitas. Dengan hasil perhitungan sebesar 0,32. Lalu ada times interest earned, yaitu adalah EBIT dibagi biaya bunga. Nah, EBIT sendiri adalah earnings before interest tax atau laba sebelum bunga dan pajak. Lalu yang terakhir ada fixed charge coverage dengan rumus laba sebelum bunga dan pajak ditambah biaya bunga ditambah kewajiban sewa dibagi dengan biaya bunga ditambah kewajiban. Didapatlah di sini perhitungan sebesar 6,2. Oke, selanjutnya pada slide ini dijelaskan mengenai interpretasi dan tujuan dari 4 rasio pertama. Yang pertama ada debt to asset ratio sebesar 0,46. Nah, tujuan dari debt to asset ratio sendiri itu untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Karena tadi didapatkan perhitungannya sebesar 0,46, itu berarti sebesar 46% aset dibiayai oleh utang. Artinya perusahaan masih tergolong sehat karena tidak terlalu bergantung pada pinjaman. Yang kedua ada debt to equity ratio. Tujuan dari debt to equity ratio ini untuk mengukur atau menilai perbandingan antara total utang dengan modal sendiri untuk melihat struktur pendanaan. Karena tadi didapat angka sebesar 0,86, itu berarti setiap Rp1 modal sendiri digunakan, perusahaan itu memiliki utang sebesar Rp0,86. Nah, struktur pendanaan ini itu seimbang dan aman karena proporsi utang tidak melebihi modal. Lalu ada long term debt to equity ratio. Tujuan dari rasio ini adalah untuk mengukur proporsi utang jangka panjang terhadap modal sendiri dan untuk menilai stabilitas keuangan jangka panjang. Karena tadi didapat angka sebesar 0,46, itu berarti utang jangka panjang sebesar 46% dari ekuitas menandakan stabilitas keuangan jangka panjang yang baik. Lalu ada tangible asset debt coverage. Tujuan dari rasio ini itu untuk menilai kemampuan aset tetap untuk menutupi utang jangka panjang. Nah, interpretasinya adalah aset tetap berwujud mampu menutupi seluruh utang jangka panjang dan menunjukkan posisi keuangan perusahaan yang kuat. Berikutnya, pada slide ini terdapat 3 rasio solvabilitas tambahan yang tadi belum disebutkan. Nah, yang pertama ada current liabilities to net worth. Tujuan dari rasio ini itu untuk mengukur tingkat ketergantungan perusahaan terhadap utang lancar dibandingkan dengan ekuitas. Karena tadi didapat perhitungan sebesar 0,32, itu berarti utang lancar hanya 32% dari ekuitas. Dan itu menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan itu baik dan risiko gagal bayar itu rendah. Selanjutnya ada times interest earned. Tujuan dari rasio ini yaitu untuk mengukur kemampuan laba operasional perusahaan untuk menutupi beban bunga. Dengan angka 5,58, berarti laba sebelum bunga dan pajak mampu menutupi beban bunga sebanyak 5,58 kali. Artinya, perusahaan sangat mampu untuk membayar bunga utangnya.
Dan yang terakhir adalah fixed charge coverage. Rasio ini itu bertujuan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menutup beban tetap seperti bunga dan sewa dari laba operasional. Dengan angka 6,2 itu berarti nilai tersebut itu menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang sangat baik untuk menanggung beban tetapnya, sehingga kondisi keuangannya tergolong kuat dan sehat. Nah, dari nilai-nilai rasio yang telah ditampilkan, dapat ditarik kesimpulan nih bahwa perusahaan memiliki kondisi keuangan yang cukup stabil, di mana sebagian besar rasio masih dalam kategori baik dan menunjukkan kemampuan membayar kewajiban yang tinggi. Cukup sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak Aurora atas materinya. Materi selanjutnya terkait dengan rasio aktivitas akan disampaikan oleh Adelina. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasi yaitu rasio aktivitas. Di mana teman-teman dapat kita lihat dari rumusan ini, perputaran piutang menghasilkan 16,36, rata-rata hari penagihan piutang 22 hari, perputaran persediaan 7,34, rata-rata hari penyimpanan persediaan 49 hari, perputaran modal kerja 3,70, perputaran aset tetap 2,36, dan perputaran aset 0,60. Dari hal ini dapat kita interpretasikan di mana perputaran piutang 16,36 kali menunjukkan perusahaan yang cepat dalam penagihan piutang dan efisiensi dalam pengelolaan, dan semakin tingginya rasio ini tentunya akan semakin baik bagi perusahaan. Selanjutnya, rata-rata hari penagihan piutang di 22 hari, di mana hal ini menandakan bahwa waktu penagihan perusahaan terhadap piutang tergolong cepat dan menunjukkan bahwasannya kebijakan kredit dan kedisiplinan pelanggan yang baik. Selanjutnya, perputaran persediaan 7,34 kali, di mana barang cepat terjual dan tidak lama disimpan oleh bagian gudang, yang menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan persediaan perusahaan. Selanjutnya, rata-rata hari penyimpanan persediaan 49 hari, di mana waktu penyimpanan ini tergolong normal, yaitu semakin rendah hari penyimpanan, berarti semakin efisien juga perusahaan itu dalam melakukan penyimpanan persediaan. Selanjutnya, perputaran modal kerja 3,70 kali, di mana modal kerja yang digunakan oleh perusahaan cukup produktif untuk menghasilkan penjualan dalam setahunnya. Selanjutnya, perputaran aset tetap 2,36 kali, yang menunjukkan bahwasanya aset tetap dimanfaatkan secara efisien oleh perusahaan dalam mendukung kegiatan operasional yang ada. Selanjutnya, perputaran total aset 0,60 kali, di mana pemanfaatan total aset masih rendah di perusahaan, yang menunjukkan efisiensi keseluruhan aset perlu ditingkatkan atau dimaksimalkan lagi. Baik, terima kasih banyak Adel atas materinya. Materi selanjutnya terkait dengan rasio profitabilitas akan disampaikan oleh Nelly. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, di slide ini saya akan menjelaskan tentang analisis rasio profitabilitas PT Indofood Sukses Makmur Tbk beserta cara perhitungannya. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Ada beberapa rasio yang digunakan, yaitu profit margin, net profit margin, ROI, ROE, dan EPS. Pertama yaitu profit margin, rumusnya adalah penjualan dikurang harga pokok penjualan dibagi penjualan. Dari data yang ada, penjualan sebesar 111.703.611.000 dan HPP sebesar 75.653.142.000. Jadi perhitungannya yaitu 111.703.611.000 dikurang 75.653.142.000 dibagi 111.703.611.000. Hasilnya yaitu 0,32 atau 32%. Artinya setiap Rp1 penjualan
menghasilkan laba kotor sebesar Rp0,31. Ini menunjukkan bahwa perusahaan cukup efisien dalam mengelola biaya produksinya. Yang kedua, yaitu net profit margin. Rumusnya adalah EAIT dibagi penjualan. Dari hasil perhitungan yaitu 11.493.733.000 dibagi 111.703.611.000, hasilnya yaitu 0,10 atau 10%. Artinya setiap Rp1 penjualan menghasilkan laba bersih sebesar Rp0,10. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja laba bersih yang baik, walaupun efisiensinya masih bisa ditingkatkan. Selanjutnya yaitu ROI atau Return of Investment. Rumusnya adalah EAIT dibagi total aset. Perhitungannya 11.493.733.000 dibagi 186.587.957, hasilnya yaitu 0,06 atau 6%. Ini menunjukkan bahwa setiap Rp1 aset menghasilkan laba sekitar Rp0,06, menandakan penggunaan aset cukup baik namun masih bisa dioptimalkan. Kemudian ROI dengan DuPont dengan rumus EAIT dibagi TATO, hasilnya sebesar 0,60 yang menunjukkan bahwa perputaran aset perusahaan cukup cepat dan aset digunakan secara produktif untuk menghasilkan penjualan. Selanjutnya pada slide ini saya akan menjelaskan interpretasi dari hasil perhitungan rasio profitabilitas tadi. Untuk profit margin sebesar 0,32 atau 32%, artinya setiap Rp1 penjualan menghasilkan laba kotor sebesar Rp0,31. Ini menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengelola biaya produksi. Kemudian net profit margin sebesar 0,10 atau 10%. Berarti setiap Rp1 penjualan menghasilkan laba bersih sebesar Rp0,10. Hal ini menggambarkan bahwa Indofood memiliki kemampuan yang baik dalam menghasilkan laba bersih dari penjualan. Selanjutnya, ROI sebesar 0,06 atau 6%. Artinya setiap Rp1 aset menghasilkan laba sebesar 0,06%. Ini menunjukkan bahwa aset perusahaan telah digunakan secara cukup produktif. Dan ROI dengan DuPont sebesar 0,60 memperlihatkan bahwa perputaran aset perusahaan tergolong cepat dan efisien dalam mendukung penjualan. Dari keempat rasio tersebut dapat disimpulkan bahwa Indofood mampu menjaga efisiensi dan produktivitasnya dalam menghasilkan laba. Lalu selanjutnya pada slide ini saya akan melanjutkan interpretasi rasio profitabilitas untuk ROE, ROE DuPont, dan EPS. Yang pertama, ROE atau Return on Equity hasilnya 0,11 atau 11%. Artinya, setiap Rp1 modal sendiri menghasilkan laba bersih sebesar Rp0,11. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan ekuitas perusahaan tergolong baik. Kedua, ROE dengan DuPont menunjukkan hasil Rp12.889, yang artinya tingkat pengembalian kepada pemegang saham cukup tinggi karena didukung oleh efisiensi aset dan margin laba yang baik. Dan terakhir, EPS atau earning per share hasilnya 0,92 atau sekitar Rp928 per lembar saham. Artinya, setiap saham biasa memberikan laba sebesar Rp928 yang berarti kinerja perusahaan cukup menguntungkan bagi para pemegang saham. Jadi, secara keseluruhan dari seluruh hasil rasio profitabilitas ini dapat disimpulkan bahwa PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki kondisi keuangan yang sehat, efisien dalam mengelola modal dan aset, serta memberikan keuntungan yang baik bagi investor. Baik, terima kasih banyak Nelly atas materinya. Materi terakhir terkait dengan rasio pertumbuhan dan juga rasio penilaian yang akan disampaikan oleh Erwin. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai rasio pertumbuhan dan rasio penilaian yang terdapat pada laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang pertama,
Kita mulai dari rasio pertumbuhan. Semua angka pada tabel ini dihitung menggunakan rumus pertumbuhan, yaitu nilai tahun berjalan dikurangi nilai tahun sebelumnya, kemudian dibagi nilai tahun sebelumnya, lalu dikali 100%. Rumus ini digunakan untuk mengetahui persentase perubahan kinerja keuangan dari tahun ke tahun. Untuk penjualan pertumbuhan sebesar 0,7% menunjukkan kenaikan yang sangat kecil. Laba bersih meningkat 25% menandakan adanya pertumbuhan kinerja yang signifikan. EPS atau laba per saham naik 28% menunjukkan peningkatan laba per lembar saham. Sementara itu, dividen per saham mengalami pertumbuhan negatif 7,55%. Yang berarti jumlah dividen yang dibagikan tahun ini lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, kita masuk ke interpretasi rasio pertumbuhan. Meskipun pertumbuhan penjualan hanya 0,7% dan terlihat stagnan, Indofood berhasil meningkatkan profitabilitas. Hal ini terlihat dari kenaikan laba bersih sebesar 25% dan EPS sebesar 28%. Yang menunjukkan efisiensi dan kinerja keuangan yang semakin baik. Penurunan dividen per saham sebesar negatif 7,55% menunjukkan bahwa perusahaan lebih memilih menahan laba untuk ekspansi atau investasi, bukan membagikannya seluruhnya kepada pemegang saham. Secara keseluruhan, dari sisi pertumbuhan, Indofood menunjukkan kinerja yang cukup positif, terutama dalam hal profitabilitas dan strategi keuangan. Berikutnya, kita masuk ke rasio penilaian yang digunakan untuk melihat apakah harga saham perusahaan sudah mencerminkan nilai yang sebenarnya. Terdapat dua rasio yang digunakan, yaitu PER dan PBF. Pertama, PER atau Price Earning Ratio. Rumus PER adalah harga per lembar saham dibagi laba per lembar saham atau EPS. Hasil perhitungan menunjukkan PER Indofood sebesar 5,15 kali, yang berarti harga saham saat ini sekitar 5 kali laba per saham. Kedua, PBF atau Price to Book Value. Rumus PBF adalah harga per lembar saham dibagi nilai buku per lembar saham. Nilai PBF Indofood adalah 0,96 kali, yang berarti harga per saham sedikit di bawah nilai bukunya. Dari tabel ini terlihat bahwa saham Indofood masih dinilai cukup rendah dibandingkan nilai bukunya maupun laba yang dihasilkan. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa saham Indofood tergolong under value. Nilai PER yang rendah menunjukkan harga saham relatif murah dibandingkan laba perusahaan. Sedangkan PBF di bawah 1 menunjukkan harga pasar masih berada sedikit di bawah nilai bukunya. Kondisi ini menjadi peluang menarik bagi investor karena harga saham berpotensi naik mendekati nilai wajarnya seiring kinerja perusahaan yang stabil. Secara keseluruhan, hasil analisis rasio keuangan menunjukkan bahwa Indofood memiliki kinerja pertumbuhan yang positif dan valuasi saham yang cukup menarik. Sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak ya Ruin atas penjelasannya. Jadi teman-teman, dari semua pembahasan yang telah kita dengarkan tadi, bisa kita simpulkan kalau kondisi keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk di tahun 2023 ini tergolong sehat dan juga stabil. Likuiditas dan juga solvabilitas perusahaan cukup baik dengan kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek dan juga struktur modal yang seimbang. Aktivitas operasional efisien serta profitabilitas meningkat dengan kenaikan laba bersih dan juga EPS-nya. Meskipun pertumbuhan penjualan masih rendah, saham perusahaan dinilai undervalued dan memiliki prospek positif ke depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga penjelasan tadi bisa memberikan gambaran yang jelas terkait dengan analisis laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.